Pengadilan Negeri Tanjung Karang melaksanakan eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.980 meter persegi milik pemohon Hajah Sumarda dan Wahyu Fediawan selaku ahli waris Insinyur Matsohan, pemilik SHM dengan nomor perkara 259-G-2019-PNTJK tahun 2019 pada hari Kamis 18 Agustus 2022 di Jalan Flamboyan Raya, Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Pengacara Indah Meilan SH menjelaskan, penetapan pengadilan pada hari ini telah dilaksanakan untuk dilakukan eksekusi pengosongan objek sengketa yang ada di tanah milik kliennya. Proses ini sudah sangat panjang. Sebelum diadakan gugatan, kami malah memberikan dana tali asi sebesar 100 juta rupiah. Tapi ditolak dengan alasan meminta lebih dari luas tanah ini. Pihaknya juga telah melakukan upaya-upaya persuasif secara kekeluargaan saat kita laksanakan sebelum unmanning dengan mendatangi ke sini secara baik-baik untuk diajak musyawarah, namun tidak menemui titik temu. Indah mengatakan sempat ada kendala saat dilakukan eksekusi. Pasalnya, ada korban yang tinggal di lahan yang akan digusur tersebut. Korban itu ditipu oleh Dewi dan kuasa hukum yang mengaku jika lahan itu milik mereka dan sudah menang dalam putusan kasasi. Indah menjelaskan, tanah ini adalah tanah garapan, dapat suratnya itu dari lurah, cuma sudah dibatalkan dalam gugatan dan tadi juga sudah dibatalkan dalam gugatan. Dan tadi juga sudah dibacakan oleh jurusita bahwa surat garapan itu dibatalkan karena cacat hukumnya. Indah Meilan selaku kuasa hukum pemohon eksekusi menambahkan bahwa pihaknya telah memenangkan gugatan baik di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Meilan mewakili kliennya Sumarda dan Wahyu Ferdiawan selaku ahli waris dari Matsohan Bidin, pemilik sertifikat tanah tersebut. Ia mengatakan keputusan eksekusi itu sejatinya telah keluar sejak 22 Oktober tahun 2022 tahun lalu. Meilan menjelaskan, Purnama Dewi selama ini mengakui lahan tersebut sebagai miliknya hanya karena berdasarkan surat penggarapan lahan. Sementara dua kliennya selaku ahli waris memiliki sertifikat tanah yang asli, yang suratnya diterbitkan sejak tahun 2001. Langsung aja ya Pak. Iya silakan. Karena ini kan proses sudah cukup sangat panjang, Iya. sampai tingkat kasasi. Kami telah dimenangkan. Pertanyaan saya simpel. Selaku di sini, Bapak kapasitasnya sebagai apa? Para pihak bukan? Tidak. Nah, ya sudah. Iya. Kalau bukan para pihak, kami tidak ada. Tidak ada sedikit pun untuk mengganti rugi Pak, kecuali para pihak dihadirkan. Seperti itu. Kalau Bapak berurusannya menempatkan di sini atas izin siapa, silakan bertanggung jawab sama Saya yang bukan urusan upaya menempatkan bukan. saya Iya. saya menyampaikan selaku Iya. kuasa hukum Pak. Jadi intinya sudah berlarut-larut, kami komunikasi sudah cukup panjang. Akhirnya ya ini sudah jelas dari 2020 kami beri kesempatan Pak. Kami berikan kompensasi waktu itu 100 juta tidak mau. Suruh melanjutkan ke perkara. Ya sudah, kami menang sampai Mahkamah Agung. Jadi untuk berdebat saat ini udah nggak ada guna Pak. Itu aja, terima kasih. Kita sesuai prosedur aja, sesuai dengan. Sementara itu, jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Samsul Arif menjelaskan, penetapan tersebut mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menunjuk seorang jurusita, disertai oleh 2 orang saksi untuk melakukan eksekusi. Mengabulkan permohonan dari pemohon eksekusi tersebut. 2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 2 jika berhalangan hadir digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menunjuk seorang jurusita disertai 2 orang saksi untuk melakukan eksekusi atas sebidang tanah yang terletak seluas 4.980 meter persegi terletak di Jalan Flamboyan, Kelurahan Labuhan Ratu Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Objek sengketa yang ada di tanah klien kita. Proses ini sudah sangat panjang. Sebelum diadakan gugatan, kami mau memberikan dana tali asi 100 juta, tapi ditolak dengan alasan
alasan pengen mintanya malah lebih dari luas tanah ini kan gila gitu, dia aja nggak punya legalitas kan. Ya sudah, sesuai dengan permintaan mereka kita ajukan dari pengadilan PN Tanjung Karang, kita menang, PT kita menang, sampai kasasi kita menang. Dan upaya-upaya persuasif secara kekeluargaan telah kita laksanakan. Sebelum unmanning, kami mendatangi ke sini. Kami melakukan secara baik-baik untuk diajak musyawarah, tapi tetap juga tidak mau. Terus ada panggilan relas juga, unmanning 1, unmanning 2, artinya kan sudah jelas tuh penetapan dari pengadilan memanggil mereka itu untuk melakukan pengosongan ini secara sukarela sesuai dengan amar putusan. Tapi sampai hari ini tetap juga, tergugatnya ini malah nggak ada, tetap juga kuasanya. Yang ada, kami ada kendala di sini, korban juga ya menurut kami, karena salah satu ditipu seolah-olah si Dewi ini berikut kuasa hukumnya itu menyatakan bahwa mereka ini telah menang dalam putusan kasasi. Nah ini yang kita akan laporkan, pidananya sudah di Polres Bandar Lampung gitu. Jadi kita kasih kompensasi lah waktu untuk memasangkan ini secara sukarela, karena apa ya, banyak juga kasihan juga. Jadi kami kan punya kemanusiaan juga. Kita kasih waktu 1 minggu. Tapi setelah adanya kita berikan masukan bahwa mereka ini menolak seperti apa, mana legalitasnya gitu. Jadi tadi itu ya sudah cukup, artinya ya alhamdulillah ini kondusif. Untuk Dewi sendiri itu dasar apa sih dia mengaku memiliki gitu? Jadi itu tanah garapan, dapat suratnya itu surat dari lurah, cuman sudah dibatalkan kan dalam gugatan tadi sudah dibacakan oleh jurusita bahwa surat garapan itu dibatalkan cacat hukumnya. Kalau kami kan sesuai dengan ini pemilik sertifikat yang sah, gitu, sesuai dengan produk dari BPN, karena ada konsultering juga. Gitu. Kalau secara nominal Ibu Dewi itu nipu berapa sih untuk korban? Kalau yang ini 50 juta, tapi makan minum tadi juga sudah disampaikan, ini kuasa hukum tergugat itu nakal juga. Ini yang kita laporkan. Ya, kasihan. Sudah dilaporkan itu? Sudah. Itu di Polres itu ada 263-nya pemalsuan dokumen, memalsukan isi putusan kasasi seolah-olah mereka menang. Kedua, 385-nya penyerobotan tanah. Atas nama siapa Mbak yang kita laporkan? Atas nama Dewi dan Daroji Chandra selaku kuasa hukumnya. Kalau dari pemilik sendiri Mbak, ini bangunan kan punya korban nih. Ini dibangun Dewi, Oh, tergugat. dibangun Dewi. Ini nanti akan dirubuhkan atau? Dirubuhkan. Karena kami kan sudah memberikan kompensasi awal itu 100 juta untuk tali asi, kan menolak. Jadi kata dia, udah ajukan aja secara hukumnya. Ini sudah kita lakukan sampai alhamdulillah. Itu bangunannya berarti sampai belakang itu ya Mbak? Awalnya ini, hanya depan. Nah ini pemilik penyewa lain lagi, disewakan lain lagi. Jadi awalnya hanya satu kita PS dan satu tim. Dan ini baru yang jadi korban juga. Ini mau dirobohkan juga? Enggak, yang ini enggak? Kita kasihkan kompensasi dulu, batas satu minggu dulu kasihan. Kalau menurut kita harus ada juga empati, kasihan orang sudah juga banyak mengeluarkan biaya. Tadi saya sudah ajak rembuk si pemilik, insya Allah si akan Bantu ya Mbak? supaya juga nanti pada saat mereka sudah punya tempat baru, kasihan kalau mau kita rubuhkan gitu. Nah kita harus ada rasa Bentuk empati tadi ya? perjalanan sudah sangat panjang. Sudah lelah. Kalau ke Mbak Indah tadi, beberapa kali pemberitahuan sih? Pemberitahuan langsung sebelum unmanning, setelah itu inkrah, itu bulan November 2022. Sudah lama sekali. Kita ajukan persuasif lagi, kita datangi, Bu, kami menang, kami akan ini, masih tetap juga. Jadi kita nggak kurang-kurang. Bahkan juga udah kita kasih, kita bantu untuk ini penempatannya, tapi tetap menolak. Nah, ini kita ya sudah lagi prosedur aja gitu. Jadi udah 45 kali yang kami kesini. Berarti lalu. Dari Biro Bandar Lampung, Ika melaporkan.